pemirsa, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di studio Kumeli. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Institut Kesenian Jakarta yang merayakan hari ulang tahun yang ke-50. Pagi hari ini kita hadirkan seorang alumni sekaligus dosen Institut Kesenian Jakarta, yaitu Pak Saud. Jurusan apa aja yang bisa disampaikan untuk masyarakat seni rupa yang ada di IKJ? Silakan Pak Saud. Oke, ya, terima kasih Mas Timin, Mas Hendra, apa kabar? Ya, baik. Iya, senang ketemu lagi. Iya, nama saya Saud. Saya satu angkatan dengan Mas Timin nih. Terus kalau Mas Hendra ini dengan Mas gitu, aku satu angkatan. Iya. Kalau Mas Hendra ini udah senior nih. Senior kami. Senior, beda setahun ya. Oke. Kebetulan juga saya ikut bantu di IKJ sebagai pengajar. Ya, jadi bertepatan dengan 50 tahun kampus IKJ ini. Kemarin juga ada cukup banyak acara sebetulnya yang diselenggarakan. Ya, cuman berhubung dengan adanya pandemik ini, jadi memang semua kegiatan itu dialihkan ke kegiatan online. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat itu, kalau nggak salah ada di YouTube juga sih. Acaranya itu ada di YouTube, bisa dilihat di channelnya Institut Kesenian Jakarta. Gitu. Jadi 50 tahun ya sebetulnya sih, kalau dibilang lama juga enggak, dibilang baru juga udah 50 tahun gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya kebetulan yang memang ikut aktif di kampus gitu. Setelah lulus memang saya ikut bantu ngajar, jadi memang kelihatan banyak perubahan sih. Ya, banyak perubahan, mulai dari fisiknya sendiri ya, gedungnya itu. Kalau teman-teman pernah lihat dulu teman-teman yang ikut kuliah terus balik lagi ke kampus juga banyak yang gitu, wah udah beda banget ya gitu secara fisik. Iya, lebih mewah sekarang itu ya. Ya gitu, lebih kekinian lah. Ya, lebih kekinian. Terus juga dari sisi manajemen juga sudah banyak berubah. Ya, mau nggak mau kan kita harus ikut zaman ya. Iya, ikut zaman. Terus kemudian juga sistem penerimaan mahasiswa baru, terus kurikulum juga terutama itu juga banyak berubah gitu. Gini Mas Al, untuk jurusan sendiri apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat, misalnya di jurusan apa aja yang ada di IKJ gitu? Oh iya, kalau di IKJ itu memang fakultasnya hanya 3. Ya, fakultas yang kita ini seni rupa, terus kemudian pertunjukan sama film dan televisi, sinematografi lah gitu. Masing-masing fakultas ini memang punya kekhasan sendiri gitu. Kalau di film dan televisi memang lulusannya itu menjadi sineas gitu, baik yang produksi maupun sutradara dan sebagainya gitu. Nah, kalau di pertunjukan itu yang kita kenal itu ada tari, musik sama teater. Memang mereka di panggung lah gitu. Pekerjaannya nanti di panggung. Nah, kalau kita di seni rupa itu seni rupa ini sendiri juga, kalau yang fakultas pertunjukan sama film saya kurang detailnya, kurang paham ya. Iya, kita kan seni rupa ya. Jadi apa yang bisa dijabarkan, jurusan apa yang ada di seni rupa gitu. Ya. Kalau di seni rupa perubahannya itu sekarang, kalau dulu dibagi jadi jurusan, sekarang itu langsung ke program studi.
Jadi sebetulnya memang secara prinsip tidak berubah gitu. Tapi artinya kenapa dibuat jadi langsung ke prodi supaya sistem manajemennya itu lebih efisien. Gitu. Jadi jenjang hierarkinya itu nggak terlalu panjang gitu. Karena memang nantinya ke depan diharapkan memang ujung tombaknya itu langsung di program studi. Jadi supaya masing-masing program studi juga bisa lebih geraknya tuh lebih cepat ya, lebih cepat mengantisipasi perubahan di lapangan kerja, di industri gitu. Nah, jadi sekarang itu ketua program studi itu memang punya beban yang lebih besar, tapi juga sekaligus bisa lebih cepat kerjanya. Nah, kalau salah satunya kan program studi desain komunikasi visual. Kalau dulu kan kita kenalnya kan desain grafis. Desain grafis ya. Nah, program studinya ada desain komunikasi visual, ada kriya, terus kemudian ada program studi seni murni, terus ada program studi interior. Patung gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk selama ini Mas Haji ya, kita yang tahu dari seni muda kan banyak yang tanya ya. Peminatnya banyak yang mana Mas Haji? Antara seni lukis, desain, banyak peminatnya yang mana itu antara itu? Iya. Yang banyak minatnya gitu kan. Ini juga memang trennya sih masih berjalan ya, kayaknya beberapa tahun ke depan. Itu kalau Mas Gito sama Mas Hendra lihat kayak di Jakarta aja, itu yang buka program studi DKV itu kan banyak banget ya. Nah, gitu ya. Itu juga terjadi di seni rupa IKJ sih, gitu. Lebih dari setengah itu peminatnya itu memang masuk ke DKV. Memang gitu ya. Tapi banyak peminatnya ke desain grafis gitu ya. Iya. Sisanya itu baru dibagi lagi misalnya ke seni murni, kriya, kemudian interior, ya. Memang di DKV itu masih jurusan yang banyak minati gitu ya. Iya, peminatnya banyak gitu. Iya. Sebetulnya kalau intinya memang kalau di dunia kerja itu kan desain grafis yang banyak diminati gitu loh. Kalau seni murni kan cenderung ke bebas ya, berarti aplikasinya kan lain gitu loh, bukan ke advertising gitu loh. Jadi kan banyak di antara kampus-kampus di Jakarta yang itu ya membuka program semacam grafis gitu loh. Nah, keunggulan IKJ sendiri apa tentang hal itu gitu? Bisa disampaikan ya? Apakah kualitas gurunya, apa kualitas dosennya, apa gimana Mas? Ya, kalau untuk pengajar sebetulnya memang kita coba mengkomunikasikan, menggabungkan antara alumni sama profesional yang memang bekerja di luar gitu. Nah, cuman salah satu kelebihan IKJ ini itu ada dalam lingkungan komunitas seni gitu. Misalnya kayak di seni rupa gitu. Nah, kalau di Jakarta itu kan cuman DKV IKJ yang satu payung dengan seni murni, kriya, tekstil, seni grafis, patung gitu.
gitu. Belum lagi mereka bisa kolaborasi dengan teman-teman di seni pertunjukan atau sinema gitu. Nah, keuntungannya itu, jadi selain belajar desain, sebenarnya secara tidak langsung atau otomatis malah kita berinteraksi dengan teman-teman dari bidang ilmu lain walaupun masih dalam seni rupa ya. Kesenian tuh ya. Misalnya kan kalau kamu lain kan cuma desain tapi tidak didukung dengan, misalnya kalau di KJ kan memang lingkupnya itu memang lingkup kesenian tuh ya. Jadi mungkin agak sedikit punya kelebihan di IKJ gitu ya. Jadi mungkin lebih keren lah gitu. Apa gimana Mas? Lebih banyak. Iya. Lebih jadi banyak itu sih memang karena pada poinnya kan kita belajar seni rupa gitu. Jadi ya, selain belajar desain, kita juga belajar bidang ilmu seni yang lain gitu. Bahkan kadang-kadang kita kolaborasi dengan fashion, dengan seni patung, dengan dengan interior gitu. Bahkan dengan teman-teman di seni murni gitu. Kayak misalnya kegiatan bikin mural gitu. Atau misalnya teman-teman dari desain interior kolaborasi dengan teman-teman di seni grafis, dengan seni murni gitu. Banyak sebenarnya. Pendapatnya Kang Indra ini gimana ya Kang Indra selaku praktisi desain grafis 91 ini gimana? Untuk kan kalau kita kan kalau belajar mungkin agak lain ya sama di dunia kerja gitu loh. Nah, untuk saat ini gimana Pak Indra menanggapi hal itu tentang saya waktu kuliah mendapati ini begitu diterapkan di lingkungan pekerjaan agak berbeda gitu. Ini Pak Indra adalah angkatan 91, ya udah agak senior. Jadi karyanya udah begitu banyak di bidang desain. Silakan Pak Indra mau. Ya, terima kasih. Sampaikan. Om Saud dan Om Timin. Di dalam seni rupa tidak ada senior dan senioritas. Betul. Tapi lihat dari karya-karyanya ya. Dalam dunia kerja ya biasanya karena tuntutan klien ya. Jadi nggak ada asesi-asesian, tapi selera juga pemilik atau ownernya. Iya, Jadi betul. dari situ kita harus bisa menahan ego, ini karya atau tuntutan klien. Nah, Jadi harus sesuai yang diminta. Lebih fokus ke kegunaan, bukan ke ekspresi pribadi atau apa yang kita mau. nah, itu kan berarti kan kita agak sedikit berlawanan sama misalnya hati nurani gitu loh. Karena seorang desainer harus punya identitas gitu. Misalnya ini kan kalau udah di dunia kerja kan tergantung konsumen atau klien order kita gitu loh. Ya gimana Pak Indra menyikapi hal itu gitu? Apakah tetap kita harus punya prinsip bahwa ini memang desain kita kayak gini, kita harus terjemahkan ke media yang kita order apa yang dia order gitu. Jadi kita tetap ada individu, tetap ada kemauan karya kita yang mungkin bisa dimasukin ke situ apa gimana Pak? Tergantung situasi juga ya. Nah, Biasanya kalau apa yang kita mau lebih banyak, kita kasih beberapa alternatif supaya si klien tuh mau apa yang kita maksud. Tapi berhubung dari budget, waktu, ya kan, dan lain-lain, ya kita stop sampai dapat titik temunya. Oh, gitu ya. Berarti tetap kita tidak boleh individu ya? Tetap kita harus Nggak boleh. Kalau desainer tuh harus. Iya, berarti diakui kita kuliah. Kompromi. Iya. Jadi saya ada keuntungan ya. Nah, kalau Mas Saad sendiri kan gini, IKJ itu merupakan misalnya prosesnya yang tahap awal sekali. Berarti anak-anak yang baru generasi muda misalnya dari SMA baru pertama kali mengenal ke seni yang benar-benar serius itu, Mas Saud. Ya. Iya. Nah, untuk seni rupa sendiri atau IKJ sendiri bagaimana itu memberikan pendidikan untuk generasi muda biarpun tetap eksis itu kan sekarang zamannya gitu Mas Saud. Sekarang zamannya online ya, mungkin kita berlomba-lomba secara online, pendidikan secara online, bagaimana bisa hal itu bisa diterapkan di IKJ gitu. Iya, gini, memang kita
kita menyadari bahwa pendidikan seni rupa atau seni umumnya di tingkat pendidikan sebelum kuliah itu memang agak kurang ya kayaknya gitu. Iya, betul. Kurikulumnya juga memang tidak terlalu tidak cukup banyak atau cukup dominan gitu. Nah, iya, nah kita sih sebetulnya bisa sudah cukup lama kita mulai mencoba menjembatani hal itu gitu. Kita sering bikin open house, bikin workshop gitu. Kita mengundang adik-adik dari SMA gitu ya. Itu cukup rutin itu. Dalam setahun itu bisa ada berapa kali kegiatan seperti itu. Kita undang mereka datang ke kampus 1-2 hari itu, atau misalnya kalau kegiatan workshop perlu lebih dari 2 hari. Itu mereka di kampus seharian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan mahasiswa di seni rupa gitu. Jadi misalnya mereka bikin komik itu, workshop bikin komik atau workshop membuat furniture, terus bikin barang-barang craft dari kayu atau dari patung, atau bahkan workshop melukis, membuat kain, banyak sih sebetulnya. Nah, itu kegiatan itu karena kita sudah langsungkan beberapa tahun, jadi antusiasnya cukup banyak gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang akhirnya kita buat sendiri juga buat gurunya. Jadi selain buat siswanya, buat gurunya juga ada gitu. Jadi supaya kan prosesnya nanti ketika mereka belajar di sekolah lebih enak ya, karena gurunya sendiri juga sudah dapat pelatihan gitu. Nah berhubung tahun ini semuanya harus online gitu ya. Nah, kita juga tetap melakukan proses itu, tapi dengan cara workshop online. Gitu. Jadi beberapa minggu kemarin, terus juga nanti minggu depan tuh cukup padat tuh. Ada berapa hari itu ada workshop online juga. Selain kalau ini IKJ itu kan kalau nggak salah dari alumni ya. Iya. Dari alumni, terus dari Pascasarjana juga ada workshop atau webinar. Nah, dari seni rupa sendiri juga ada tuh minggu depan. Kalau bisa lihat di Instagramnya Seni Rupa IKJ juga ada jadwalnya tuh, mulai dari workshop fotografi, terus animasi, komik, terus sketsa gitu. Kebetulan juga nanti saya tuh sketsa, menggambar sketsa. Terus juga ada workshop lainnya yang bisa diikuti secara online gitu. Itu siswanya itu memang gini, siswanya itu memang diundang khusus apa memang gimana itu pesertanya dari workshop itu loh? Memang bisa untuk umum, tapi sebetulnya lebih khusus untuk siswa SMA. Gitu ya. SMA. Memang fokusnya ke sana, jadi materinya juga disusun supaya lebih simpel gitu. Memang tidak untuk profesional sih, memang khusus untuk siswa SMU. Pemula itu ya, betul. Pemula ya. Sebetulnya juga sekalian dalam rangka promosi juga. Iya, makanya itu kan memang gini kan banyak pertanyaan yang disampaikan ke Sanggamus Kumeli. Kan belum banyak yang tahu tentang IKJ itu apa, programnya apa aja. Itu makanya saya
pada pagi hari ini kita hadirkan Saud untuk biar bisa menjelaskan ke publik bahwa oh inilah IKJ gitu loh. Ada banyak jurusan yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa IKJ adalah sekolah khusus memang seni rupa. Lalu yang kan ada banyak ya, tapi yang kita bahas adalah seni rupa gitu loh. Ya. Nah nanti di workshop online-nya itu minggu depan itu via Zoom lah ya, yang lagi hits gitu. Nah itu juga free kok, tinggal daftar aja, terus kemudian juga nanti bisa ikut workshopnya. Terus nah untuk penerima kalau untuk yang ini kayaknya tidak kalau sertifikat saya teknisnya kurang paham ya. Kalau biasanya sih kalau workshop yang dilakukan secara offline atau itu mereka dapat gitu. Karena kan mereka datang langsung ya. Terus juga waktunya lebih panjang, materinya juga lebih banyak gitu. Nah, tapi nanti bisa ditanyakan sih sebetulnya. Nah, terus juga kalau untuk penerimaan mahasiswa baru masih ada dan sepengetahuan saya itu dilaksanakan online. Nah itu banyak yang tanya, bagaimana apakah di IKJ ada tes masuknya secara online gitu? Apa pendaftaran secara online? Tes-tesnya juga bisa online apa gimana gitu? Kan biasanya kalau sekolah itu masih ada tes masuk gitu ya? Betul. Karena kan tes masuknya sudah dilakukan beberapa kali nih. Nah ini kalau nggak salah yang berikutnya nih yang terakhir ini dilakukan secara online. Kalau teknisnya sih nanti bisa teman-teman bisa kontak langsung ke seni rupa, ke akademik. Gitu. Tapi informasi yang saya dapat ini yang gelombang ini dilakukan secara online, baik pendaftaran maupun tes ujian masuknya. Iya, itu kan memang gini ya, karena kan kita juga harus mengikuti protokol pemerintah gitu ya kan. Jadi karena negara corona ini kita harus juga kita semua memang dampaknya banyak di seni rupa, khususnya di kemarin saya juga pernah ngobrol di Jogja misalnya banyak mengalami kesulitan untuk berkarya atau berpameran gitu loh. Nah, pasti. Iya gitu kan. Gimana IKJ mengenai gitu Pak? Akan hal itu apakah berdampak juga naik di IKJ gitu? Solusi. Iya pasti banyak program yang sementara dihentikan dulu sih, di hold dulu gitu menunggu keputusan dari pemerintah ya. Tapi dalam masa itu sebetulnya teman-teman juga mencoba mensiasatinya dengan pameran online. Kayak yang kemarin waktu ulang tahun IKJ itu kita ada pameran virtual karya-karya mahasiswa tuh. Iya. Karya-karya mahasiswa itu juga di YouTube juga tuh. Di YouTube juga. Jadi selain ada diskusinya, terus juga mungkin adik-adik yang dari SMU bisa lihat karya-karya tugas yang paling tidak merepresentasikan lah gitu. Oh begini yang dilakukan. Gitu ya. Kayak misalnya juga mungkin cukup banyak sih yang belum tahu kayak di DKV ya, di DKV IKJ itu sekarang kita kalau dulu kan kita hanya desain grafis gitu kan. Nah kalau sekarang itu DKV-nya itu kita bagi jadi 3 peminatan. Jadi ada desain grafisnya sendiri, ada multimedia, terus sama ilustrasi. Jadi ada tiga program gitu ya, betul. Program gitu. Lebih spesifik ke peminatan, artinya jadi materinya misalnya ke ilustrasi gitu ya. Mahasiswa yang memang punya bakat atau memang punya keinginan untuk lebih khusus profesinya di situ, nah itu masuk ke peminatan ilustrasi gitu. Itu nanti mereka belajar misalnya dari storyboard, komik, atau bikin picture book
atau bikin karya-karya yang lebih fokus ke ilustrasi. Nah, misalnya teman-teman yang memang punya minat multimedia, misalnya animasi, bikin web atau bikin aplikasi. Betul, sudah berjalan beberapa tahun sih, udah cukup. Oh, berarti itu udah ada di programnya sendiri gitu Mas Aldi ya? Berarti ada sama jurusan sendiri gitu ya? Atau program lain gitu ya? Udah. Oh, berarti bisa-bisa sekarang ya? Udah. Itu kan yang jadi ciri khas sekolah seni rupa tuh. Iya. Satu tahun itu kan kita bilang istilahnya kelas 1 kan. anak kelas 1 gitu. Jadi pertama mereka belajar semuanya tuh. Yang ngelukis iya, yang ngedesain iya gitu. Nah, tahun kedua kan baru mereka masuk ke betul ke prodinya masing-masing gitu. Diharapkan dalam 1 tahun itu kan ketika mereka belajar semuanya, mereka bisa memantapkan keyakinan mereka. Oh, ternyata saya memang bakatnya adalah di seni lukis gitu. Ternyata saya bakatnya betul. Karena kan kadang-kadang cukup banyak kan saya mau belajar seni rupa gitu, tapi saya belum punya kan fokus. Iya, tahunya masyarakat itu seni rupa semua gitu. Bisa belajar patung, bisa belajar keramik, bisa belajar lah. Itu yang perlu disampaikan ke generasi muda bahwa memang seni rupa dibagi berapa banyak item gitu ya. Bagaimana? Nah, di 1 tahun pertama itulah mereka belajar semuanya itu. Dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya itu mereka dikenalkan semua, itu sampai mereka mantep gitu. Oh, ternyata saya bakatnya adalah misalnya di interior gitu. Iya. Karena kadang-kadang waktu mereka masuk kan, oh saya mau masuk desain gitu. Nah, ternyata ketika dalam 1 tahun mereka belajar, mereka kenal semuanya, ternyata berubah tuh. Oh, ternyata bakat saya itu bukan di desain, ternyata bakat saya itu adalah di patung malah, atau di craft, di keramik, di kayu. Kemungkinan bisa semua juga ya. Nah, untungnya kurikulum yang kita susun itu selain belajar di prodinya masing-masing, sebenarnya kita juga punya kesempatan belajar ilmu lain gitu. Bahkan gini, kayak di DKV ya, tugas-tugas itu kadang-kadang memang harus kita coba proses kerjanya itu berada di studio lain gitu. Iya, gitu ya. Kayak misalnya yang kebetulan saya banyak masuk materinya ya di ilustrasi gitu. Kayak misalnya kita mendesain karakter gitu. Nah, itu juga ada yang pekerjaan atau kelas yang memang kita harus kerjakan di studio patung. Jadi kita belajar membuat benda 3 dimensi, membuat patung itu di studio patungnya langsung. Iya, untuk di multimedia itu kan karena banyak yang dibutuhkan tenaga ya tentang modeling apa gimana gitu. Sekarang orang berarti langsung terjun ke dunia, misalnya ada 3D Max 3 dimensi, ada Maya gitu. Untuk IKASI sendiri gimana? Apakah ada pelajaran begitu itu? Oh, ada. Nah, itu memang investnya cukup besar tuh. Karena di multimedia kan kita juga harus menyediakan peralatannya dari mulai komputer, terus itu komputer itu bahkan kita harus update berkala. Iya, gitu. Kita harus kuat gitu ya. Gitu kalau apalagi untuk peralatan kan memang mau nggak mau sangat menunjang ya. Nah, kita juga udah siapkan komputer yang canggih lah gitu untuk ukuran sekarang gitu, sampai terus kemudian printer 3D juga kita punya. Oh, gitu ya. Printer 3D, terus studio foto juga ada beberapa. Terus juga misalnya untuk lab untuk edit video selengkap mungkin lah gitu untuk kebutuhan itu. Karena dalam beberapa tahun ini peminatan di multimedia itu cukup banyak. Ya gini, Bang, kalau memang gini Mas Aldi ya, saya
tahu bahwa anak-anak SMA itu kan sebenarnya ke arah multimedia gitu loh. Dia tidak begitu banyak mengenal seni murni, seni interior gitu. Biasanya seni interior itu cuma diminati ibu anak cewek gitu loh ya. Ini kan untuk multimedia kan memerlukan saran yang cukup misalnya canggih lah gitu ya, berarti memerlukan alat yang cukup bagus gitu loh. Nah itu kan ya kita kan harus juga diimbangi dengan keinginan generasi muda untuk belajar multimedia gitu. Gimana itu? Iya, karena kan tren multimedia sekarang juga kan makin mudah ya. Artinya kayak apa anak-anak muda sekarang bikin video sendiri juga sudah bisa, bikin animasi sendiri juga sudah bisa gitu. Terus kemudian nah ini juga tren yang cukup menarik sih sebetulnya ya, dari di seni rupa IKJ itu juga banyak dari SMK. Oh gitu ya. Dari SMK yang mereka memang sudah dapat apa pendidikan Basicnya udah ada, jadi dia sekarang basicnya udah punya itu ya. Betul, basicnya mereka sudah punya, terus akhirnya tinggal mereka melanjutkan lagi, dimantapkan di seni rupa IKJ. Gitu. Betul ya. Gini, sekarang kan bisa coba ganti Pak Indra ini, gimana Pak Indra ini menanggapi bahwa saya memang sangat maju dengan pesat, apalagi kalau kita kan termasuk generasi yang lama gitu loh. Nah, untuk Pak Indra sendiri gimana tuh mengatasi hal itu di awal sendiri, bahwa kita harus mampu dengan multimedia yang cukup banyak itu, saya desain harus bisa Corel Draw, harus bisa Photoshop, ya itu gimana nih Pak Indra? Itu tergantung minat kita dan orderan juga ya. Gimana? Tadi kata Mas Al juga bilangin minat kita di situ ya, kita fokus di grafis aja atau multimedia aja atau ilustrasi aja. Itu sangat berpeluang banyak juga sekarang, karena dari ilustrasi aja kita bisa jadi merchandise ya, seperti kaos, ya kan, souvenir itu bisa jualan online, tawarin ke teman-teman, tawarin ke apa institusi gitu ya, pemerintah kayak gitu. Ya. Terus sekarang semua YouTuber butuh animasi, ya. media. Nah itu. Ya, itu juga bagian dari secara tidak sadar seni rupa juga kan. Ya. Sementara bagian promosi itu udah harus pakai desainer, ya, gitu ya. walaupun freelance atau yang tetap full time gitu. Jadi mau nggak mau ya seni rupa menjangkau semua, dan tergantung kita minat kita di mana gitu. Enggak, gini Mas aja. Apakah tidak mengalami kesulitan? Kita harus kan termasuk udah selama ya belajar Photoshop yang agak ribet, malah lagi 3D Max, ada Corel Draw, ada Illustrator, gimana gitu? Apakah tidak mengalami kesulitan nggak Pak Indra? Terus terang saya untuk yang motion saya nggak handal. Jadi saya lebih ke grafis dan konsep. Untuk gitu misalkan ya. ada orderan kayak gitu ya kita cari partner. Contohnya ya aku di studio ini. Enggak, ini berarti kan Pak Indra kan khusus di Grafis ya, jadi tidak melakukan multimedia lain gitu. Jadi misalnya animasi itu enggak ya, berarti memang pekerjaannya biasanya untuk pembuatan logo, logo gitu ya. Untuk materi promosi lah. Oh gitu ya, jadi untuk promosi gitu ya. Ya, peminatnya gimana tuh Pak Indra? Apakah dengan itu pembuatan logo-logo itu
sampai detik saat ini, gimana nih? sampai detik ini alhamdulillah masih ada. Apakah bisa? Cuman nih, untuk harga itu udah jor-joran. Mereka biasanya mau yang gratis, ya kan? Karena dia mau bikin packaging, ya kan? Atau promo-promo yang lain, tapi minta digratisin. Nah, biasanya itu percetakan. Kalau emang dia nggak mau bayar. Nah, gini Mas Aud, ini ada banyak yang perlu disampaikan ke generasi muda bahwa memang kita di percetakan itu agak mengalami kesulitan ya. Misalnya kan kita udah bikin nyata, karena di percetakan itu kan dia sistemnya paket ya, berarti saya misalnya mau bikin begini, dia bisa menggratisin untuk desainnya gitu loh, kan kita agak repot kali itu. Jadi agak-agak riskan gratis sama gratis tuh beda satu grup. Gitu. Gimana itu Mas Aud? Kita kan harus ada tantangan sendiri itu gitu loh. Gimana itu? Iya, itu kayaknya problem seluruh dunia ya. Iya, memang gitu, rata-rata gitu. Kalau udah masyarakat kepercetakan itu Pak desainnya gratis, tapi bikinnya banyak. Nah itu volumenya kita kan tidak dihargai sama sekali gitu. Sebagai orang seniman gitu, gimana gitu? Itu jadi begini, kalau itu memang ada problem sendiri di dunia industri ya, dunia kerja gitu. Tapi di pendidikan kita kan coba simulasikan seideal mungkin ya gitu. Kemudian juga kan kita melihat bahwa trennya ini memang kelihatan ada perubahan bahwa lulusan dari seni rupa itu memang IKJ itu memang cukup banyak kecenderungan untuk bekerja mandiri. Mandiri, betul, saya setuju. Mandiri dalam artian mereka tetap bekerja kolaborasi sih, karena dari kurikulumnya juga memang di set seperti itu. Jadi mereka juga ketika masuk di dunia kerja juga memang tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri gitu. Tapi artinya mereka ketika lulus mereka punya spesifikasi gitu. Kayak misalnya di peminatan multimedia gitu. Nah, dalam hal ini kurikulum itu mencoba mensiasati bahwa dalam mengerjakan tugas itu mereka harus bekerja, harus punya partner orang lain gitu. Nah, bahkan sampai tugas akhir, kalau dulu kan kita kerja sendiri ya gitu. Kalau sekarang itu sedang dicoba kemungkinan untuk tugas akhir itu dalam bentuk kolaborasi gitu. Kita juga sudah mulai mencoba untuk mengarah ke sana gitu. Jadi nah kemungkinan malah bisa kemungkinan malah nah itu memang harus perlu penjajakan lebih lanjut ya. Tapi bahwa kemungkinan itu memang sangat bisa dicoba gitu. Itu bahwa tugas akhir itu bisa dilaksanakan secara kolaborasi dan diharapkan dengan kolaborasi itu hasilnya jadi lebih maksimal. Gitu. Nah, berkaitan dengan dunia kerja itu di seni rupa itu juga sebetulnya diberikan materi manajemen. Jadi sekarang itu ada materi manajemen. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas itu juga mulai belajar bagaimana memanage mulai dari cara kerja, mulai dari pengaturan waktu, kemudian memanage bagaimana bekerja sama dengan orang lain ya dalam teamwork. Terus memanage soal budget itu juga dilatih juga gitu. Jadi bukan cuman pokoknya bikinlah gitu. Tapi brief setiap tugas itu kita coba set bahwa mereka punya manajemen di situ. Kayak misalnya kayak misalnya di beberapa tugas itu kan kita minta mereka berpameran, pameran bahkan sampai ke luar pamerannya, gitu, tidak di dalam kampus, gitu. Jadi mereka dari mulai mencari dana, membuat promosi, membuat konten, sampai melaksanakan pamerannya itu mereka lakukan sendiri.
gitu Iya. gitu dan itu kalau dari survei yang kita lihat, kita minta mereka gitu, itu pekerjaan yang sangat menyenangkan buat mereka gitu, karena kan interaksi kolaborasi itu kan tidak didapat di materi kelas. Iya, makanya itu yang ada biasanya kalau yang dari dulu kan sebenarnya di situ kita bisa mungkin gambarnya bagus, teksturnya bagus, tapi selama ini kita namanya di manajemen gitu loh. Begitu ketemu orang kita suruh menghargai karya sendiri, kadang-kadang kita nggak bisa gitu loh. Nah itu yang perlu disampaikan di IKJ bahwa memang harus ada ilmunya selama manajemen, harus ada harus dipelajari gitu. Bagaimana? Iya, betul kayak misalnya di peminatan ilustrasi yang kita coba ya, itu ada di kelasnya Mas Beng, itu juga kita rutin bikin pameran tuh. Jadi karya-karya mahasiswa itu tidak sampai di tugas saja gitu, tapi misalnya karya komik itu kita cetakin sampai jadi buku. Nah, itu dia. Sampai jadi iya, diterbitkan. Nah, jadi mereka memanage bagaimana memproduksi buku. Terus misalnya karya-karya poster itu kita pamerkan gitu. Jadi mereka menyusun mulai dari konten pamerannya, terus bagaimana pameran itu. Ya, produksi juga. Ya, gini masalah kita memang harus tahu ya. Misalnya kan saat ini kan memang kalau kita gambar terus kita kan sekarang udah lengkap ya, misalnya kalau di itu kan banyak yang perusahaan yang menghandle semua itu, misalnya dari brosur kita desain sampai mencetak sampai ada hasilnya, harganya kita harus udah tahu semua sebenarnya itu kan. Betul, itu mereka bikin sendiri, malah sampai mereka bikin workshop, sampai di pamerannya itu mereka bahkan bikin workshop buat anak SMU, itu mereka kerjakan sendiri itu. Gitu. Dan ketika selesai ya mereka puas banget gitu, karena mereka kan seperti bekerja real ya gitu. Jadi memang kayak kita kayak ada misalnya kayak ada order, berarti kita harus tahu oh ini biaya produksi sekian, biaya desain sekian, kita seharusnya harus begitu, bisa menghargai karya sampai produksi gitu Pak Daud ya. Nah dari situ kan mereka bisa belajar, kalau saya ingin membuat produksi seperti ini, buat siapa, terus mereka inginnya seperti apa. Jadi tidak cuman yang penting bikin bagus aja deh gitu. Nah ternyata tidak. Ternyata mereka harus dia tidak tahu harga produksinya berapa, nanti dicetaknya berapa gitu ya. Betul, gitu sampai soal budget ya itu kan bagian dari manajemen mereka juga ya. Gitu. Jadi selain teori, mereka juga langsung nyemplung sendiri gitu. Jadi ketika evaluasi ternyata ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Nah itu dibahas semua tuh. Gitu. Jadi semua bisa belajar. Oh ternyata kenapa jadi gagal karena ini gitu. Kenapa bisa sukses? Oh ternyata ada ini gitu. Nah itu dilakukan sebelum mereka masuk tugas akhir. Jadi ketika mereka masuk tugas akhir, pengalaman manajerial itu mereka lakukan di tugas akhir.
ya akhirnya itu ada hasil secara nyata gitu, bagaimana? Tugas-tugas akhirnya di IKJ sendiri ya, bagaimana? Ya, memang sih idealnya seperti itu ya gitu. Tapi kan Iya, pilihan tugas akhir itu kan memang balik lagi ke apa masing-masing mahasiswa ya gitu. Jadi kadang-kadang kan memang ada yang ingin membuat karya yang bentuknya konseptual gitu, tapi ada yang ingin membuat karya yang bentuknya memang aplikatif gitu. Memang itu masing-masing kebebasan masing-masing mahasiswa sih gitu. Kita tidak memaksakan. Betul. Nah, ini masalah ini kan kita udah hampir 50 menit ini ngobrol-ngobrol udah cukup panjang ini. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan? Kesimpulan apa yang bisa disampaikan bahwa gimana supaya anak muda ini tetap yang mengerti IKJ, ya kita sampaikan sedikit bahwa kita memang ada program khusus tentang IKJ yang tentang seni rupa, bahwa kita ini adalah kampus khusus yang kita banyak dipunyai di Indonesia. Di Indonesia saat ini ada 3 dan di ITB juga ada di Yogyakarta, bahwa IKJ merupakan sekolah seni rupa yang mungkin di Jakarta juga cukup ternama. Silakan bagi adik-adik yang ingin mendaftar di IKJ. Nah, kesimpulan apa yang bisa didapat dari pembicaraan pagi hari ini, Pak Darman? Iya, pada dasarnya sih kalau IKJ memang tetap berjalan sebagai kampus seni rupa ya. Jadi karakter yang khas adalah IKJ itu kampus seni rupa, tapi ada yang berada di kota metropolitan. Ya, betul. Jadi karakter berkeseniannya juga pasti berbeda dengan kampus-kampus yang ada di kota lain gitu. Nah, memang dalam hal ini kayak seni rupa itu juga tetap terus berusaha untuk selalu mengupdate kemampuannya supaya bisa tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita tidak hanya berada di satu titik gitu, tapi kita melihat setiap perubahan yang ada di kota Jakarta ini. Bahkan kita juga mencoba melihat keinginan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama adik-adik SMU yang ingin melanjutkan pendidikan gitu. Kayak misalnya kan dalam setiap ujian masuk kan kita selalu ada wawancara gitu. Nah, dari situlah kita banyak mendapat input. Dari workshop itu juga kita banyak dapat input apa sih yang mereka inginkan gitu. Apa yang ingin mereka dapat ketika mereka kuliah di IKJ gitu. Nah, dari situlah kita bergerak gitu. Tapi tetap kita berpedoman pada visi dan misi dari IKJ sendiri itu. Iya. Terima kasih sekali bahwa pagi ini kita bisa ngobrol bareng bahwa IKJ adalah kampus yang dulu kalau saya kuliah banyak diminati anak muda. Dan semoga kampus IKJ yang di ulang tahun yang ke-50 ini bisa memberi lebih banyak lagi tentang seni rupa kepada generasi muda, sehingga di ulang tahunnya yang ke-50 IKJ bisa bermanfaat buat orang lain dan buat seniman-seniman yang kakak-kakak senior yang telah alumni dari IKJ bisa bekerjasama untuk membesarkan IKJ dan lebih terkenal lagi di masyarakat khususnya Jakarta bahwa IKJ adalah satu-satunya sekolah seni rupa yang dimiliki Pemprov DKI, Mas Aud ya? Ya, betul. Apa gimana sekarang itu? Ya, memang tetap masih seperti itu. Ya, gitu. Ya, semoga pembicaraan kita pagi ini bisa bermanfaat buat adik-adik muda dan teman-teman semua yang ada di Jakarta dan sekitarnya, atau bahwa nanti akan seni rupa bisa lebih baik, bisa berkembang. Amin. Sesuai dengan keinginan anak-anak muda, bahwa seni rupa bisa menjadikan tulang punggung atau menjadi kehidupan di kemudian hari. Itu masalahnya. Betul. Nah, saya pikir cukup sekian bagus Mas Aud ya. Kita ambil berapa Mas IT-nya hari gini kan produk chat aja udah mulai promo ke seniman-seniman supaya ada kampung warna-warni seperti itu ya kan. Bikin promosi. Karena Pak, mereka tetap jualan cat tapi untuk hobi
ya, Ya. lebih ke untuk karya atau untuk pendidikan. Sekolah-sekolah pasti Ya. itu juga. Gitu. Ya. Ya, gitu. Saya pikir bahwa memang sesuatu yang kita dapat tidak dengan mudah. Kita harus Ya. selalu bekerja. Banyak ide-ide yang kita keluarkan bahwa ini pun saat ini kita tidak dinilai untuk di kemudian hari kita ada hasilnya dan kita bisa dinilai untuk generasi muda atau generasi berikutnya. Terima kasih Pak Saud telah bergabung Sama-sama. di Studio Komedi. Semoga Sama-sama. Pak Saud sehat selalu bisa menjadi pengajar di Universitas Jakarta. Salam debu rombak. Kalau coba. Selamat siang. Selamat siang. Nanti Sukses bisa buat bertemu lagi di lain studionya. kesempatan. Kalau ada sesuatu biasa diundang Pak Indra. Pasti, Untuk pasti. menjadi- Ya, terima kasih Mas Saud ya. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di Sukses. lain kesempatan. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung melalui studio Kumeli. Mungkin tidak banyak, tapi ada berapa? Pak? 7 orang. Terima kasih, saya tidak bisa sebutkan namanya karena di layar TV tidak kelihatan. Iya. Tak maafin tadi. Terima kasih Mas Saud telah bergabung Sama-sama. di studio Kumeli. Dan teman-teman Sama-sama, semua, Mas saya Gito. ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Mas Saud. Iya. Iya, buat Mas Hendra. Sukses. Ya. Ya, sama-sama.